Halo, saya Rizky Murelo, saya bergerak di event production yang ada di Jawa Timur. Untuk pesan saya, intinya generasi muda tetap semangat dan harus punya sesuatu yang beda. Jadi kalau kalian ingin sukses, tentu tingkatkan value diri sendiri. Gimana caranya upgrade skill, kemampuan, wawasan, dan itu semua bisa dicari juga di YouTube. Karena kalau kita beda, kita akan dicari orang. Dan nanti ketika kita punya relasi, relasi kita akan saling ngebantu satu sama lain. Sukses untuk semuanya dan juga untuk bintang tamu channel. Halo sahabat sekalian, kembali lagi di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Wun. Dan di sore hari ini saya bersama seorang entrepreneur muda, Bapak Rizky Merulo yang berusia masih 28 tahun. Dan beliau adalah owner dan CEO dari Master Creative Event Production yang home base-nya di Mojokerto ya Ya, Pak. betul. Makasih loh Pak sudah mau Ya, datang ke selamat. sini. Ya, terima kasih Bagaimana diundang. ini mimpinya? Dari umur berapa? Di Untuk usia 28 tahun Anda itu bisa berkembang sampai sekarang. sebenarnya gini, saya di dunia event itu memang semenjak sekolah lah. Emang sudah suka, sudah mulai jalanin. Cuman SMA ini? ya SMA atau waktu kuliah? SMA. SMA. Jadi waktu itu memang beberapa event itu saya belum sebanyak inilah untuk vendor production. Jadi masih multimedia lah. Jadi kayak ada konser butuh live cam, terus kayak proyektor itu kanan kiri, videotron. Nah, mulai dari situ. Modalnya dari mana ini? Ah, Apakah dari orang tua? kalau model sih Atau nyeper-nyeper gimana waktu ya? SMA dikumpul-kumpulin? Model sih ya intinya dulu pernah ada pengalaman ikut orang dulu lah istilahnya. Jadi habis itu kita banyak belajar gimana cara ngembanginnya. Sebenarnya kalau di bisnis saya ini nggak harus punya modal dulu. Yang penting kan ada konsep ide yang bisa dijual Oh gitu istilahnya. ya? Berarti Ya, ada bisnis tanpa modal yang tidak perlu modal dulu, kamu punya konsep, oke. itu nanti dikembangkan begitu. Iya, jadi misal nih lagi ada project event, kita disuruh handle nih. Ini yang saya bahas event organizer dulu ya. Jadi Ya. di Master Kreatif itu kita juga ada event organizer. Nah, Nah, otomatis event organizer itu pasti yang dijual utama adalah konsep. Nah, gimana kita cara bikin misal konser ya? Gimana cara konser ini beda dengan event lain? Gimana cara target penjualan dari tiketnya rame? Terus yang bikin orang ini menantikan event berikutnya itu apa? Nah, di situ kan gimana ya? Istilahnya kita ya itu yang saya maksud nggak harus punya modal ya. Ini kalau kita ngomong basicnya lah. Tapi setelah itu ya pasti kita ngatur segala macam konsep kayak equipment kita nambah. Makanya sekarang ya ada kayak lighting. Terus kalau misalnya butuh kayak LED, terus sound system atau stage gitu. nah ini home base-nya Jadi kan di Mojokerto nih Pak. ya Paling jauh itu pernah sampai di mana untuk nyaranin event? event paling jauh. Seingat saya Banyuwangi lah, Banyuwangi. Banyuwangi. Iya Banyuwangi. Yang paling akbar. Waduh, ini saya nggak pernah membandingkan soalnya sih. Jadi kalau Semua sama ya? relatif sih, kadang ya ada kayak wedding ya, kadang konser, kadang kayak grand opening hotel. Nah, itu sih. Loh, udah berapa tahun sudah menemukan jalan ini, Pak? Kan biasanya orang baru lulus SMA, masih kuliah nih, Oke. itu mencari jati diri. Oke, Mm, masih kuliah, mm. berani passionnya di situ. Tapi udah mantepnya itu udah berapa tahun ini? Sebenarnya Master kreatifnya berdiri ini. kalau untuk istilahnya kita effortful ya, powerful lah istilahnya untuk oke lah ini kita harus ekstrim mungkin 2000 berapa ya? 2015 atau 16. Terus terang saya 2015. nggak seberapa nginget itulah prosesnya. Soalnya jalan terus aja lah gitu. Berarti prinsip Anda ya di jalannya aja ya. Betul itu. Hobinya apa, Pak Murilo? Hobi ya otomotif lah. Itu Otomotif. aja. Tapi saya dengar-dengar juga Hmm. pernah di dunia sulap. Ya, jadi dulu itu sekitar 5-6 tahun lalu itu memang fokus di magician lah. Di dunia sulap. Berarti sering show juga. Soalnya ya waktu itu. Pokoknya saya nggak seberapa aktif semenjak pandemi lah itu sih. Ya pandemi itu mungkin merubah banyak ya. Ya akhirnya kan gimana ya mau acara ya nggak ada ya waktu itu. Itu DJ sih. juga.
Ya itu hanya hobi aja ya. Sekedar inilah selingan aja. Tapi motor masih tetap jalan ya, kegiatan motor. Motor. Ya, sebenarnya saya dulu basicnya mobil modifikasi. Cuman mengarah ke motor ya masih baru lah. Makanya ini sambil gabung di MBI ini MBI luar biasa Surabaya. sekali. Ini. Kebetulan Anda berarti harus tekun dalam menjalani segala sesuatu ini. Kalau tekun saya rasa pasti ya. Kan ya gimana ya. Kalau setengah-setengah itu nanggung lah, buang waktu lah ininya. Ada mimpi yang masih kepingin diraih. Mimpi yang ingin diraih ya pasti banyak. Intinya gimana cara biar sukses muda lah itu. Biar bisa jadi contoh lah untuk banyak orang. Harapannya itu. Harapannya. Kepingin jadi pembicara juga. Pingin juga biar bisa sharing lah. Sharing. Berarti sekarang kalau misal perjalanannya jauh, jadi dari Mojokerto mobile terus ya Pak? Ya tergantung event ya. Misal event di Malang ya mau nggak mau ya ke Malang. Ke Surabaya ke Surabaya. Bapak punya perjalanan, pernah nggak punya pengalaman yang kira-kira berkesan? Berkesan ke Entah itu apa ya? pahit, tapi itu berkesan mungkin memecut hidup kita supaya bisa tetap maju. Pernah punya pengalaman pahit di bidangnya? Sebenarnya kalau yang saya ingat sih mungkin inilah waktu waktu handle konser waktu itu saya. Kebetulan konser dari inilah Kodim lah ya dari anggota lah. Nah, waktu itu sudah banyak proses yang kita siapkan, pemaparan, sempat ada oknum lah yang agak mempersulit lah waktu itu. Jadi loh kok kita ini ngatur acara susah-susah, ya untuk anggota juga kan ya istilahnya kan, ya ini gimana cara jalan bareng kok malah waktu itu sempat ada kendala di perizinan atau kriteria lah. Akhirnya tapi syukurnya bisa beres. Jadi waktu itu sempat kecewa aja lah kok bisa hampir 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 nggak jadi lah istilahnya gitu. Biar nggak Itu jadi. yang kita sudah ngatur ya udah lembur, ngatur 3D layout semua. Nah itu Dan itu berkesan sampai sekarang. ya berkesan aja sih, nggak pernah sampai event yang nggak jadi kayak gini lah, kurang dikit cuman tetap jadi loh ya itu. Bapak ini kan masih berusia 28 tahun ya. Mungkin kebetulan sahabat-sahabat di sana juga banyak yang masih berusia muda. Oke. Lah anak muda zaman sekarang generasi Z ini kan agak sukanya instan. Oke. Nah itu menurut Pak Morilo sendiri gimana? Hidup ini bisa instan atau butuh perjuangan atau sekarang kan zaman digital banyak orang itu kayak mau ngeplay kerja males. Karena sebetulnya zaman digital ini bisa berguna buat kita semua dan juga bisa menyesatkan sih menurut saya. Kalau menurut Anda gimana? Ya setuju juga sih. Jadi intinya kan banyak ya generasi muda yang pengen instan. Itu saya temui kok yang mau daftar kerja ataupun dari temen sendiri yang curhat tapi dari cara ngomong kelihatan ini apa sih kok ceritanya mau ikut kerja aja kok ribet banget gitu loh. Ke pekerjaan lain ya, nggak hanya ke saya aja daftar waktu itu. Jadi intinya terlalu banyak yang apa ya istilahnya pilih-pilih gitu loh. Padahal dari perusahaan juga nggak tentu butuh dia gitu loh. Yang butuh kan banyak. Jadi pada intinya kalau menurut saya ya zaman sekarang untuk instan itu ya susah ya. Kalau kecuali kalau cerdas dalam mengambil apa itu keputusan untuk mau beda dengan teknologi sekarang yang kita bahas tadi apa digital. Digitalisasi. Nah itu saya yakin bisa. Sekarang siapa yang duga kayak misalnya artis mungkin kayak Denny Caknan itu kan dulunya juga beliau cerita di mana itu podcast di YouTube lain kan dulunya itu juga benar-benar orang biasa, sekarang konser sering viewer bisa 200 juta di YouTube. Ini 200 juta view itu gimana itu kayak orang dikumpulin kan. Nah, jadi itu menurut saya juga instan. Jadi tetap bisa, tapi ya harus beda banget. Kalau nggak beda ya ngapain? Jadi Berarti ini Anda masih proses. tetap harus kerja keras itu penting ya? Penting, pasti penting. Penting ya. Pernah Menurut sampai saya. nggak tidur nggak tidur. Oh, kalau orang event pasti minim tidur lah pasti. Jadi kayak jam 2 jam 3 tidur, pagi kan harus standby. Itu sih.
Aku kepo, motonya dirimu ini apa sih? Waduh, moto Usia ini. umur 28 tahun sudah jadi entrepreneur muda. Banyak loh kita ngiri, kepingin tahu. Ngulik-ngulik sedikit. Moto hidupnya apa? Moto ya. Oke, jadi ini menurut saya ya, tapi ya, ya saya juga intinya prinsipnya gini. Kalau mau sukses itu bukan berpatokan pada usia di zaman sekarang. Zaman sekarang. Jadi kan kadang ada orang yang merasa lebih tua terus merasa lebih tahu atau lebih punya pengalaman. Akhirnya yang muda ini down. Nah, biasanya kan kayak gitu. Kalau sekarang enggak sih. Gimana cara bervalue ngikutin apa yang tren sekarang dan yang paling penting itu beda. Itu sih kalau saya. Nah, kalau dia bisa meraup semuanya ya pasti bisa. Contoh misal prinsip saya intinya mending sedikit beda itu lebih baik daripada lebih baik sedikit. Paham nggak Daripada maksudnya? gimana-gimana? Jadi Sedikit beda oke. sedikit beda itu mending itu daripada kita jadi orang hanya sedikit lebih baik. Nah, Mending beda daripada baik. daripada sedikit lebih baik. Karena Mending beda sedikit ini beda. lebih di Iya, lebih dinotis orang lah. Kalau misal kita lihat orang ini lebih baik sedikit itu nggak ngefek. Tapi kalau beda dengan artian positif itu pasti mudah diingat. Itu prinsip sih. Anda begitu ya. Ini Iya. baru loh guys. Sahabat-sahabat di sana, Anda mending sedikit lebih unik ya, lebih Ya, antik sedikit dan lebih beda. beda Heeh. daripada Anda sedikit lebih baik daripada orang lain. Iya itu. Itu Karena akan sedikit. lebih dilirik orang ya. Iya betul. Dari seorang Murilo sendiri, keluarga apa support? Maksudnya? Bekerja begini support Ya, dalam karir. tentunya Kan kerjaan support ini sih. jamnya nggak menentu kan. Ada nggak pulang 2 Eh, hari. ya itu memang konsekuensinya. Cuman ya sudah inilah sudah support lah, sudah sama-sama inilah paham lah intinya. Kalau emang kadang ya emang lembur atau bahkan nggak pulang kayak gitu itu sih. Tapi memang dari awal suka ya, suka banget ya. Iya. Berarti nggak kuliah ini ceritanya. Waktu itu sempat tawarin kuliah, cuman saya memang basicnya kurang suka di yang Pelajaran. formal-formal gitu loh. Mending yang apa sih yang beda dengan apa yang bisa dijual lebih cepat lah waktu itu. Memang taruhannya besar sih, karena saya nggak ngomong kuliah jelek juga. Kuliah bisa bagus, tapi kalau emang niat, nah faktanya banyak anak yang kuliahnya hanya sekedar formalitas, cari lowongan nggak dapet-dapet itu kan banyak. Nah, saya mending gimana cara bisa jadi orang bervalue, berguna dan banyak relasi gitu aja sih kalau saya. Jadi mending di lapangan daripada di Hmm. belakang meja. Di belakang meja gimana ini maksudnya? Kayaknya Anda nggak cocok kerja admin-admin gitu, nggak cocok ya. Aduh, bosen ya nanti. Bosen ya. Suka mobile lah Bisa intinya gitu. stres langsung. Nggak mungkin ya itu ya. Admin Ya, ada yang ngurus sendiri. ya, Berarti dalam Anda mengembangkan ini tadi suatu perusahaan Anda itu pun oke. Anda juga punya sedikit yang unik. Ya, intinya target pokoknya harus beda, intinya gitu. Misalnya Harus event tampil ini harus different. beda gitu. Yang Meskipun dari sama. Mojokerto ini ya. Iya, kota kecil. Anak muda dari Mojokerto tapi bukan berarti tidak bisa. Iya, harus bisa. Harus Gitu. bisa. Mungkin ada pesan dan kesan dari seorang Murilo sendiri buat sahabat-sahabat di sana yang bisa menginspiratif. Jadi mungkin di sana banyak yang kepingin berlomba-lomba menjadi seperti dirimu. Silakan. Kalau seperti saya juga saya masih belajar ya. Intinya sih yaitu tadi gimana cara jadi apa ya? Gimana cara jadi orang itu beda. Kalau saya tetap itu beda dalam arti positif. Nah, sehingga orang lain itu lihat, oh ini kok beda, terus mau bekerja sama, oh ini orang apa ya istilahnya, punya kelebihan di sini nih, jarang nih kayak gini. Akhirnya kan orang butuh nih, itu sih. Jadi saling antar relasi itu pasti ada aja nanti jalannya. Kuncinya di situ. Iya. Di perbedaan itu tadi. Makasih ya Murilo udah mau datang di Siap, Bintang Tamu Channel. terima kasih. Sahabat sekalian, apabila Anda terbantu dari setiap minggu yang kita berikan, tolong tekan tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya dan tekan tombol like. Sekian dari Bintang Tamu Channel.